Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita hati berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama berkati. Berada di segala dunia mata, kerajaan yang benar, kita bersihkan yang setia, dan masyarakat kita berjalan bersama dari Oke, baik anak-anak, ada yang tidak hadir? ada Ibu. Siapa yang tidak hadir? Ojek Ibu. Oh, Ojin. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Kalau minggu depan usahakan semuanya harus hadir ya. Karena beberapa bulan lagi kita akan ujian. Oke, anak-anak, ibu mau tanya sama kalian. Ada yang pernah pergi ke pantai? Iya Ibu. Kira-kira pantai mana kalian yang pernah kalian kunjungi? Di Labuan Bajo Ibu. Di Labuan Bajo. Di mana lagi? Di Pantai Repi. Pantai Repi. Di mana Pantai Repi? Di Lembur. Oh iya, di Lembur Selatan. Jadi kita semua sudah pernah pergi ke pantai ya. Misalnya di Labuan Bajo ada pantai, di Manggarai Timur juga ada pantai, di Reo juga ada pantai itu. Dan semuanya kita sudah berpengalaman pergi ke pantai. Oke. Ibu mau tanya nih sama kalian. Kira-kira bagaimana cuacanya saat kalian pergi ke pantai? Bisa cuaca yang cerah atau bagaimana? Pada saat itu panas dengan cerah pagi di pantai. Ya, biasanya kita pergi ke pantai di saat cuaca yang cerah ya. Tidak mungkin kita bisa ke musim apa? Musim hujan ya. Musim hujan yang dari pagi sampai sore. Tidak mungkin kita pergi ke pantai ya untuk berkunjung. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak, tentang letak dan kondisi geografis Indonesia. Nah, kita juga akan belajar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tahu apa itu flora? Mungkin kalian ada tanya dalam hati, flora itu seperti apa sekali? Yang tahu itu. Oke, Ibu akan jelaskan. Flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian dapat mengetahui letak dan kondisi geografis Indonesia melalui peta. Dan kita hari ini akan belajar tentang letak geografis dan kondisi geografis Indonesia melalui peta. Ini Ibu sudah siapkan peta dan yang berikutnya tujuan pembelajaran kita juga yaitu supaya kalian dapat mengidentifikasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan peta Indonesia ini, kita dapat menentukan letak dan kondisi geografis Indonesia. Oke, yang pertama, mungkin kalian ada dalam pelajaran sebelum Bu sudah menjelaskan tentang pengertian dari letak geografis. Ada yang tahu letak geografis itu apa? Oke, kalau memang tidak tahu, Ibu akan menjelaskannya. Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari permukaan bumi. Letak geografis Indonesia ini berada dalam di antara dua benua dan dua samudra. Yang perlu kita tahu itu di benua itu ini yang dalam peta ini yang disebut dengan Samudra Hindia dan juga ini yang disebut Samudra Pasifik dan juga ini yang disebut dengan benua
Asia, dan ini juga yang disebut benua Australia. Coba perhatikan peta. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui dalam peta ini, adik-adik, yaitu yang disebut dengan garis bujur dan garis lintang. Kalian tahu apa itu garis bujur, atau kalian ada tanya dalam hati itu apa itu garis bujur dan juga garis lintang? Ada pernah dengar yang namanya garis bujur atau garis lintang? Tidak pernah? Coba dijawab adik-adik. Oh, pernah ya, tapi lupa. Oke. Di sini ibu akan menjelaskan. Yang pertama yang perlu kalian ketahui dalam peta ini, yaitu tentang garis bujur dan juga garis lintang. Anak-anak, dalam peta ini yang disebut dengan garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Ini yang disebut dengan garis bujur. Nah, yang berikutnya garis lintang atau garis khatulistiwa. Yang ini, yang punya bentuknya ini agak memanjang. Tadi garis lintang, garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Beda tadi yang garis bujur ini, garis yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Oke, hari ini juga kita akan belajar dengan batas wilayah yang ada di Indonesia. Ibu akan jelaskan dari peta ini batas wilayah Indonesia. Di bagian utaranya Indonesia dilihat dari peta ini, yaitu ini di sini letaknya Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Malaysia, dan juga Samudra Pasifik. Itu di bagian utara. Nah, yang berikut di bagian selatannya Indonesia itu, coba kita perhatikan ini dalam peta yang bagian selatannya ada di sini. Dan di bagian selatannya itu Indonesia itu berbatasan dengan Timor Leste. Nah, di sini letak Timor Leste, benua Australia, dan juga Samudra Hindia. Adik-adik coba perhatikan di sini Samudra Hindia. Ini di bagian selatannya itu ada Samudra Hindia, Australia, dan juga Timor Leste. Oke, di bagian timurnya coba kita perhatikan ini adalah bagian timurnya Indonesia. Di sini Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sini Samudra Pasifik kan berbatasan dengan Samudra Pasifik dengan Papua Nugini. Di sini Papua Nugini letaknya dalam peta ini. Papua Nugini berada di sini. Nah, di bagian baratnya, anak-anak coba kita perhatikan di bagian baratnya Indonesia ini. Coba perhatikan ini adalah bagian baratnya Indonesia. Berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia, ada ke barat sedikit. Oke, di bagian baratnya Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pulau-pulau terbesar di Indonesia. Ada yang tahu apa saja pulau terbesar di Indonesia? Adik-adik coba konsentrasi dan menghadap ke depan. Ada yang tahu pulau-pulau terbesar di Indonesia itu apa saja? Saya dulu. Apa? Coba Kak Pulau Kalimantan dulu. Iya, Pulau Kalimantan. Seperti yang kita lihat dalam peta ini pulau terbesar di Indonesia ya. Pulau Kalimantan. Ini bentuknya Pulau Kalimantan. Apalagi Pulau Papua. Iya, ini Pulau Papua. Pulau terbesar juga yang ada di Indonesia. Apalagi coba Pulau Samudra. Pulau Samudra. Mungkin maksud adik tadi Pulau Sumatera. Iya, ada juga Pulau Sumatera. Ini adalah bentuk dari Pulau Sumatera. Ini dalam peta ya. Oke, adik-adik, kita akan belajar tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia ini.
sebenarnya pulau yang ada di Indonesia itu ada 17.000 lebih pulau. Ada 17.000 lebih pulau. Kita tidak bisa menjangkau sampai ke 17.000 pulau pada hari ini. Kita akan belajar tentang pulau-pulau terbesar saja yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama seperti yang kalian jelas tadi, yang kalian ketahui tadi ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan juga Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Oke. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah Pulau Sumatera. Adik-adik coba perhatikan. Ini adalah bentuk Pulau Sumatera. Dalam peta Pulau Sumatera itu agak sedikit luas ya dari Pulau Kalimantan. Berarti agak besar sedikit juga ya Pulau Sumatera. Oke, Pulau Sumatera itu dengan luas wilayahnya sama dengan 473.481 km persegi. Luas sekali ya Pulau Sumatera. Oke, yang kedua adik-adik ada yang namanya Pulau Jawa. Coba perhatikan adik-adik, coba perhatikan. Ini dalam peta ini bentuk dari Pulau Jawanya ini. Pulau Jawa. Oke, dengan luas wilayah di Pulau Jawa sama dengan 128.297 km. Ada yang pernah ke Jawa adik-adik mungkin atau orang tuanya pernah pergi ke Jawa, ada pengalaman ke Jawa atau bagaimana? Belum pernah ya. Jika kita lihat dari peta ini, ternyata Pulau Jawa itu termasuk pulau terbesar di Indonesia. Coba perhatikan, ini adalah Pulau Jawa. Oke, yang berikutnya ada Pulau Kalimantan. Seperti yang kalian sebut tadi, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu pulau terluas juga yang ada di Indonesia, paling luas juga. Coba perhatikan dalam peta ini, seperti yang tampak pada peta ini ada Pulau Kalimantan ya. Seperti yang kita lihat, dia sangat besar sekali di sini dalam peta. Dan begitu juga kenyataannya, Pulau Kalimantan itu merupakan pulau yang terbesar yang ada di Indonesia. Oke, dengan luas wilayah Pulau Kalimantan ini, yaitu sama dengan 743.330 km persegi. Apakah adik-adik sudah mengerti tadi yang Ibu jelaskan? Pulau Kalimantan itu adalah pulau yang terbesar yang ada di Indonesia. Oke, yang berikutnya ada yang namanya Pulau Sulawesi. Ini adalah Pulau Sulawesi. Nah, ada yang pernah ke Sulawesi? Atau kakaknya kuliah di Sulawesi atau bagaimana? Di Sulawesi atau di Makassar ya? Sulawesi itu dengan luas wilayah sama dengan 174.600 km. Nah, coba perhatikan. Ini bentuknya Pulau Sulawesi yang ada di Indonesia ini. Lumayan besar juga ya. Oke. Yang berikutnya ada Pulau Papua. Ini yang namanya Pulau Papua. Di sini letaknya Pulau Papua. Nah, Pulau Papua ini luas wilayahnya sama dengan 319.036 km persegi. Oke. Adik-adik sering dengar atau sering menonton orang-orang yang di Papua loh. Papua ini juga termasuk pulau terbesar yang ada di Indonesia. Oke, yang berikutnya ada yang namanya Pulau Bali. Ini Pulau Bali. Nah, Pulau Bali dan juga Pulau Nusa Tenggara dengan luas wilayahnya sama dengan 72.876 km persegi.
Oke, adik-adik dari materi tentang luas wilayah dan letak geografis Indonesia. Ada yang ingin bertanya? Berarti kalian mengerti semua? Sudah mengerti toh? Oke, tepuk salut dulu untuk kita. Nah, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berikutnya kita akan belajar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, ada yang tahu tadi? Seperti yang Ibu jelaskan di awal pembelajaran kita tadi, ada yang namanya flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa itu flora? Flora itu hebat. Hebat. Oke, mungkin kalian sudah lupa tadi yang dijelaskannya. Flora adalah tumbuhan yang ada di Indonesia, dan juga fauna itu adalah hebat. Ibu mau tanya, siapa yang depan rumahnya ada yang namanya pohon apa saja, pohon mangga kah, atau pohon kelapa atau yang lain-lain? Cengkeh, iya ada cengkeh. Oke, itu yang disebut dengan flora ya, pohon-pohon atau tumbuhan yang berikutnya itu adalah fauna. Fauna itu adalah hebat. Seperti mungkin di rumah kalian ada ya peliharaan atau bagaimana? Ada hewan peliharaan di rumah, ada ayam. Oke, ada babi ya, ada ayam, ada babi, apa? Ada Anjing, bebek. Oke, itu semua adalah yang dinamakan dengan fauna. Oke, flora dan fauna di Indonesia dibagi dalam 3 kawasan. Juga dengan garis balis dan juga garis Weber yang membagi di bagian baratnya ini. Coba kita perhatikan di bagian baratnya ini Indonesia ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, dan juga ada Pulau Jawa dan Bali. Dan di bagian tengahnya itu ada yang namanya Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan di bagian timurnya itu Indonesia itu ada yang namanya Pulau Papua. Garis balis dan garis Weber dalam peta. Oke, garis balis yang membatasi Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Oke, anak-anak coba perhatikan. Di sini letaknya garis balis yang membatasi Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian baratnya itu ada Pulau Kalimantan dan lain-lain, dan juga di sini juga ada di bagian tengahnya ini ada Pulau Sulawesi, dan di tengah ini ada yang disebut dengan garis balis, garis yang membatasi antara Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian tengah. Oke, yang berikutnya garis Weber yang membatasi Indonesia bagian tengah dan juga Indonesia bagian timur. Nah, letak garis Weber di dalam peta ini di sini yang membatasi Indonesia tengah dan juga Indonesia bagian timur. Oke, dalam Indonesia bagian tengah itu seperti tadi Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara, dan di bagian timur itu ada yang namanya dengan Pulau Papua. Nah, Ibu akan jelaskan untuk di bagian baratnya flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu yang disebut dengan flora fauna asiatis. Oke, bisa diulang, flora fauna asiatis yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan juga Pulau Bali. Di Indonesia bagian barat itu disebut dengan flora dan fauna asiatis. Untuk yang di bagian tengahnya tadi ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Nah, di sini yang dinamakan flora fauna seperti yang sudah kita lihat tadi
kalau di barat dinamakan dengan flora fauna asiatis. Kalau di tengah ini dinamakan dengan kawasan peralihan atau yang terdapat di Pulau Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Nah, untuk yang di bagian timurnya disebut juga dengan flora fauna australis ya. Di bagian timur tadi ada flora fauna australis yang merupakan kepulauan Maluku dan kepulauan Papua. Coba perhatikan ini di bagian timur. Ada garis di sini tadi seperti yang dijelaskan tadi. Di sini ada garis Weber yang bagi Indonesia bagian tengah dan juga bagian timur. Untuk flora asiatis itu merupakan sekelompok tumbuhan pantropis. Di asiatis ini tadi yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Jawa dan juga Bali ini yang merupakan sekelompok tumbuhan pantropis. Anggota-anggotanya banyak dimanfaatkan di bidang perkayuan di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali ini banyak di. Sedangkan fauna asiatis itu merupakan fauna yang asiatis mamalia yang berukuran besar, seperti ada yang namanya harimau. Ada pernah dengar kata hebat harimau atau pernah lihat? Tidak pernah lihat. Lihat di TV, iya. Di Indonesia bagian barat dan juga ada tapir atau flora yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan juga Bali itu yang tampak dalam peta ini tadi. Ada juga flora yang ada di situ asiatis itu, yaitu ada yang namanya rotan. Pernah dengar kata rotan? Ya, ada yang namanya rotan. Kayu jati pernah ya? Ada kayu jati dan juga lihat beringin. Pernah iya, pohon beringin dan juga akasia. Dan ada juga yang namanya kayu ulin. Pernah tahu yang namanya kayu ulin? Tidak tahu ya. Nah, oke. Kayu ulin itu adalah salah satu flora yang ada di Indonesia bagian barat atau Indonesia di kawasan asiatis. Oke, yang berikutnya flora dan fauna di kawasan peralihan. Oke, coba perhatikan, ini adalah kawasan peralihan. Coba perhatikan dalam peta. Contoh floranya di sini ada yang namanya kayu hitam dan juga pohon kayu putih. Ada yang namanya anggrek. Melihat anggrek di daerah tempat kita tinggal sekarang, ini kan Indonesia bagian tengah ini, kita ada yang namanya bunga anggrek. Bunga anggrek itu ada yang anggrek hitam dan juga anggrek putih. Dan fauna yang ada di kawasan peralihan ini ada yang namanya di anoa, ada juga pernah dengar babirusa, pernah? Iya, di Indonesia bagian tengah itu ada yang namanya fauna hewan, jenis fauna yang dinamakan babirusa, dan juga ada yang namanya burung maleo. Tahu burung maleo? Tidak tahu. Oke, tidak tahu ya. Sebenarnya burung maleo itu ada di kawasan kita atau di Indonesia bagian tengah ini. Dan juga ada yang namanya komodo. Pasti tidak asing tuh dengan kata komodo, karena komodo itu ada di daerah kita tuh, ada di Manggarai ini. Tepatnya di mana? Di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Ada yang pernah ke komodo? Belum pernah dulu. Belum pernah. Kemudian kita akan mengenali flora dan fauna yang ada di kawasan Australis. Di kawasan Australis ini atau yang dinamakan dengan Indonesia Timur, flora dari Indonesia bagian timur ini ada yang namanya Araucaria dan Nothofagus. Araucaria itu seperti pohon cemara. Pernah lihat pohon cemara? Tidak pernah. Tidak pernah
lihat pohon cemara, sering lihat tuh ada depan rumah tuh. Pohon cemara ini juga tidak hanya ada di Java ya, di Indonesia bagian timur atau di kawasan Australis, tapi di sekitar kita juga ada. Tapi cuman di sekitar kita itu tidak banyak atau tidak dominan dengan tumbuhannya yang disebut dengan pohon cemara. Tapi kalau di Indonesia bagian timur atau di kawasan Australis itu sangat banyak dan sangat-sangatlah banyak yang namanya pohon cemara. Dan fauna yang ada di Australia itu contohnya adalah buaya di air tawar. Tahu buaya? Ya. Ternyata di fauna yang ada di Australia atau di Indonesia bagian timur itu ada juga buaya. Buaya itu berada di air tawar dan juga landak semut. Jadi fauna yang ada di Indonesia timur itu ada yang namanya tadi buaya di air tawar, landak semut, ada yang namanya kuskus, dan juga ada yang namanya kanguru, kasuari, dan juga cendrawasih. Oke anak-anak, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan ibu tadi. Mungkin ada yang belum tahu atau biar ibu bisa jelaskan lagi. Sudah mengerti? Oke, kalau begitu, kalau sudah mengerti, ibu akan memberikan kalian tugas, ya. Oke, ibu akan membagikan kalian tugas ini. Kalian kerjakan di rumah dan minggu depan akan kumpul. Ini adalah soal-soalnya. Dan jangan lupa belajar ya, dan harus mengerjakan tugas karena minggu depan kita akan mengumpulkan tugasnya ya, dan kita akan presentasi sesuai yang ibu berikan kepada kalian. Oke, baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.